Majalah Tempo edisi Senin 4 Juli 2022. Laporan utama. Aksi cepat tanggap cuan. Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT goyah akibat penyelewengan. Ada transfer untuk kepentingan pribadi petinggi ACT. 17 tahun memimpin Aksi Cepat Tanggap ACT, lembaga yang mengelola dana publik untuk kegiatan kemanusiaan, Ahyudin lengser pada 11 Januari lalu. Namun pendiri ACT itu baru mengumumkan pengunduran dirinya melalui akun Facebook, Ahyudin Gemce, pada pertengahan April lalu. Dengan sebab-sebab yang amat saya sesalkan dan saya prihatinkan, tulis Ahyudin. Ketika berkunjung ke kantor Tempo pada Jumat, 1 Juli lalu, Ahyudin bercerita bahwa pada 11 Januari itu datang rombongan yang terdiri atas sekitar 40 orang ke ruang kerjanya. Mereka dipimpin tim pengawas Yayasan ACT. Hadir juga Presiden ACT Ibnu Hajar serta anggota Dewan Pembina ACT, Imam Akbari dan Haryana Hermain. Menurut Ahyudin, mereka memaksa dia menandatangani surat pengunduran diri hari itu juga. Permintaan Ahyudin agar ia diberi waktu 1 malam untuk berpikir langsung ditolak. Mereka mengancam tidak akan keluar ruangan sebelum saya tanda tangan, ujar Ahyudin. Bekas Direktur Masyarakat Relawan Indonesia, organisasi yang berada di bawah Yayasan ACT, Tengku Mustafa Tiba, mengatakan mereka yang datang sampai nuding bosnya. Tak mau ada keributan, Ahyudin akhirnya menandatangani surat pengunduran diri. Melepas jabatan tertinggi di ACT dan organisasi terkait lain, ia kini mendirikan Global Muslim Charity. Namun Presiden ACT Ibnu Hajar membantah tudingan Ahyudin. Ia mengatakan para petinggi ACT meminta Ahyudin mundur baik-baik. Dewan Syariah ACT pun memberi nasihat untuk segera meregenerasi kepemimpinan lembaga itu. Suasananya enak, kami bersalaman, bahkan salat zuhur berjemaah, kata Ibnu saat menyambangi kantor Tempo pada Selasa, 28 Juni lalu. Ibnu enggan menjelaskan alasan petinggi ACT meminta Ahyudin mundur. Namun sejumlah narasumber yang ditemui Tempo sejak Januari lalu mengatakan mundurnya Ahyudin disebabkan oleh krisis keuangan yang melanda ACT. Indikasinya, lembaga yang mengumpulkan rata-rata 540 miliar rupiah per tahun pada 2018 hingga 2020 itu memotong gaji karyawan hingga lebih dari 50% pada Oktober-Desember 2021. Kepada jurnalis majalah ini, seorang karyawan ACT menunjukkan bukti transfer gaji yang diterimanya pada Oktober tahun lalu, yaitu 5,931 juta rupiah. Padahal, bulan sebelumnya, dia masih menerima gaji utuh sebagai manajer sebesar 14,1 juta rupiah. Karyawan ini bercerita, ACT juga menghilangkan fasilitas makan siang yang saban hari tersedia di lantai 9, 10, 11, dan 22 Menara 165. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kantor pusat ACT. Miliar untuk pembangunan. Di tengah kondisi itu, muncul pesan elektronik berisi permintaan pencairan duit Rp. Masjid Dermawan dan kawasan pesantren peradaban tahap 2. Dua proyek tersebut berada di Desa Cinta Bodas, Kecamatan Culamega, Tasikmalaya, Jawa Barat. Cinta Bodas adalah kampung halaman Ahyudin. Duit itu diminta dicairkan pada Senin, 3 Januari lalu. Adapun rekening penerima duit itu atas nama Rosman, adik kandung Ahyudin. Dalam waktu cepat, informasi itu beredar di berbagai grup karyawan, disusul pesan berantai soal rencana menggulingkan Ahyudin. Ditemui Tempo di rumahnya di Cinta Bodas, Rosman membenarkan adanya rencana pembangunan pesantren dan masjid. Dulu memang ada rencana pembangunan oleh ACT, tapi hingga sekarang tidak ada uang yang ditransfer, ujarnya. Senior Vice President ACT Haryana Hermain juga membantah ada transfer dana 11 miliar rupiah ke rekening Rosman. Sejumlah anggota staf dan mantan petinggi ACT mengatakan krisis keuangan yang melanda suatu hal yang diduga disebabkan oleh berbagai pemborosan dan penyelewengan selama bertahun-tahun. Pemborosan, misalnya, terlihat dari gaji petinggi ACT yang fantastis. Gaji Ahyudin saat ini masih menjabat Ketua Dewan Pembina EK disebut lebih dari 250 juta rupiah per bulan. Sedangkan pejabat di bawah Ahyudin, seperti Wakil Presiden Senior, beroleh upah sekitar 150 juta rupiah.
Adapun wakil presiden mendapat 80 juta rupiah per bulan. Di bawahnya, level direktur digaji sekitar 50 juta rupiah dan direktur mendapat 30 juta rupiah. 42 mantan petinggi ACT yang ditemui Tempo besaran gaji tersebut. Keduanya bercerita, gaji yang diterima dalam setahun bisa mencapai 18 kali karena ada beraneka ragam bonus. Saat Idul Adha, misalnya, mereka mendapat 1 kali gaji, bonus kurban. Petinggi ACT juga menerima ekstra gaji ketika tahun ajaran baru tiba. Bonus lain diterima jika jumlah donasi suatu program melebihi target. Tak hanya menerima gaji besar, para petinggi ACT pun mendapat fasilitas mobil. Ahyudin, misalnya, mendapat 3 mobil, yaitu Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero Sport, dan Honda CR-V. Pejabat di bawahnya hingga tingkat Vice President pun mendapat Pajero Sport. Adapun direktur dan direktur masing-masing mendapat Toyota Innova dan Avanza. Seorang mantan wakil presiden bercerita, ketika ia baru diangkat ke posisi itu, satu anggota staf sumber daya manusia mengatakan Pajero anyar siap diantar langsung ke rumahnya. Berdasarkan catatan yang diperoleh dari pihak internal ACT, sebelum Ahyudin mundur, lembaga itu 1 presiden, 3 senior vice president, 10 vice president, 14 direktur eksekutif, dan 16 direktur. Dalam wawancara khusus dengan Tempo, Ahyudin menyebutkan gaji yang diperolehnya setiap bulan. Namun belakangan ia meminta nominal itu tak disebut. Ahyudin mengaku bergaji besar dan memberikan gaji besar untuk karyawan ACT. Saya tinggi gajinya. Saya paksa kerja habis-habisan supaya ACT bisa latihan program yang baik, ucapnya. Ahyudin mengklaim mengembalikan 5% gajinya setiap bulan ke rekening ACT sebagai donasi. Ia membenarkan ihwal fasilitas mobil dan perjalanan dinas kelas 1 yang diterimanya. Namun ia mengatakan fasilitas itu sesuai dengan plafon yang disetujui semua pemimpin ACT. Presiden ACT Ibnu Hajar mengatakan faktor mobil mewah itu turut menyebabkan peristiwa 11 Januari, yaitu lengsernya Ahyudin. Inilah mengapa akhirnya terjadi peristiwa Januari, agar kebijakan ini segera berhenti, ujar Ibnu. Tapi Ibnu Kabar mengatakan nominal gaji yang fantastis. Angkanya tidak sebesar itu. Gaji yang diterima petinggi aksi cepat tanggap terlihat jomplang bagaikan bumi dan langit jika dengan gaji di lembaga filantropi lain. Gaji tertinggi di dompet duafa, misalnya, sebesar 40 juta rupiah. Yang lain di bawah 30 juta rupiah, tutur Direktur Komunikasi dan Aliansi Strategis Dompet Duafa Bambang Suherman. Sedangkan gaji petinggi di lembaga rumah zakat lebih kecil. Gaji tertinggi di lembaga kami tidak lebih dari 25 juta rupiah, kata Direktur Pemasaran Rumah Zakat Irfan Nugraha, lalu tertawa, Senin, 27 Juni lalu. Sebagai pembanding, donasi yang dihimpun ACT pada 2020 setidaknya mencapai 462 miliar rupiah. Sedangkan dompet duafa dan rumah zakat masing-masing menghimpun dana donatur 375 miliar rupiah dan 224 miliar rupiah pada 2020. Ibnu Hajar mengklaim ACT telah menyimpan segala kemewahan itu. Saya sebagai presiden ACT sekarang pakai Innova, ujarnya. Ia menyatakan semua mobil mewah yang dimiliki ACT dijual untuk menambah dana lembaga. Adapun Direktur Komunikasi ACT ADM, Yusuf mengatakan kini mobil dinas petinggi Ek bersifat pribadi dan dapat digunakan untuk kegiatan dinas anak buahnya. Tak hanya menerima gaji dan fasilitas tinggi, para petinggi aksi cepat tanggap di Tenggarai juga mendulang uang dari unit bisnis yang ada di bawah lembaga itu. Salah satunya berasal dari PT Hidro Perdana Retailindo. Perusahaan yang mengelola jaringan minimarket Sodako Mart ini pernah berada di bawah aksi cepat tanggap sebelum diubah pada 5 Juni 2020. Akta PT Hidro, semula 75% saham perusahaan itu, setara dengan 750 juta rupiah, dikuasai oleh PT Global Idkon Semesta. Sisanya dipegang oleh Syahru Aryansyah, yang dimiliki oleh Direktur Utama Hidro. Adapun 40% saham Global Idkon dimiliki oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Sisanya dimiliki rata oleh saudara kandung ACT, yaitu Yayasan Global Wakaf, Global Zakat, dan Global Kurban. Pada akhir 2019,
Global Icon Semesta dilebur dengan Global Wakaf Corpora. Keduanya berada di bawah PT Global Wakaf Corporation, perusahaan yang juga dimiliki oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Sejak itu, saham Global Icon beralih ke Global Wakaf Corporation. Dengan komposisi saham seperti itu dan namanya tercatat sebagai komisaris utama PT Hidro mulai Oktober 2019, pendiri Aksi Cepat Tanggap, Ahyudin, membantah jika Hidro dimiliki oleh ACT. Itu hanya perusahaan yang berurusan dengan ACT, ucap Ahyudin. Catatan laporan keuangan PT Hidro Perdana Retailindo sepanjang 2018 hingga 2019 menunjukkan perusahaan itu mengalirkan duit untuk Ahyudin dan keluarganya. Pada 13 dan 18 November 2018, Hidro mentransfer Rp230 juta untuk uang muka pembelian rumah keluarga Ahyudin di Cianjur, Jawa Barat, dan Rp31,75 juta untuk biaya notaris. Hingga Mei 2019, tercatat 6 kali pembayaran cicilan rumah itu dengan nilai Rp275 juta. Hidro juga membayar pembayaran pembelian rumah di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, yang terlupakan untuk istri ketiga Ahyudin. Sejak 31 Januari hingga Oktober 2019, tercatat ada 10 kali transfer dengan nilai Rp2,86 miliar. Dari rekening Hidro juga mengalir duit untuk pembelian perabot rumah Ahyudin di Cireundeu, Ciputat, Tangerang Selatan. Tertulis di catatan keuangan ada 4 kali transfer senilai Rp634,5 juta. Antara lain, untuk pembelian 10 unit penyejuk udara, AC, seharga Rp42,675 juta, pemanas air Rp26,5 juta, lemari pakaian dan perangkat dapur Rp54,25 juta, tirai Rp23,45 juta, serta lampu gantung untuk Rp4 juta. Penyaluran uang Hidro ke Ahyudin terlupakan atas setahu Haryana Hermain, Senior Vice President ACT, yang disebut-sebut sebagai pemegang kunci brankas ACT. Saat menemani Presiden Aksi Cepat Tanggap Ibnu Hajar ke kantor Tempo pada Selasa, 28 Juni lalu, Haryana membantah jika disebut mengetahui pembelian itu. Tidak tahu, ujar Haryana. Namun, setelah Tempo menyatakan ada dokumen yang menunjukkan keterlibatannya, ia kembali berkilah. Saya tahu setelah diberitahu. Sebelumnya saya tidak tahu. Tempo juga mendapatkan dokumen yang menunjukkan bahwa Ahyudin mendapat gaji dari PT Hidro senilai Rp50 juta per bulan. Duit dari Hidro diduga juga diterima oleh seorang istri dan anak Ahyudin, masing-masing senilai Rp25 juta. Adapun Haryana Hermain dan Ibnu Hajar, berdasarkan dokumen yang dimiliki Tempo, menerima uang dari Agro Wakaf Corpora, perusahaan yang juga dimiliki oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Mereka masing-masing mendapat Rp20 juta dan Rp15 juta. Baik Ibnu maupun Haryana membantah bila petinggi ACT disebut menerima aliran duit dari unit bisnis tersebut. Direktur Utama PT Hidro Syahrul Aryansyah menolak berkomentar soal laporan yang didapat Tempo. Anda dapat dari mana data itu, katanya pada Jumat, 1 Juli lalu. Meski membenarkan data yang ditunjukkan, ia meminta Tempo menanyakan langsung kepada manajemen ACT. Aliran dana dari PT Hidro kepada Ahyudin, keluarganya, dan para pengurus Yayasan ACT diduga melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Aturan itu melarang pembagian kekayaan yayasan berupa uang dan barang. Larangan itu juga berlaku bagi pengurus yang menjadi pendiri atau terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Sanksi terhadap pelanggaran itu, penjara paling lama 5 tahun dan kewajiban mengembalikan harta yayasan. Ahyudin membenarkan dia membeli sejumlah rumah. Namun ia membantah jika disebut menggunakan duit lembaga untuk membayarnya. Kalau saya tidak punya uang, boleh dong saya pinjam ke lembaga, ujarnya. Berbagai aliran duit itu ditengarai membuat keuangan PT Hidro berdarah-darah. Dokumen yang didapatkan Tempo menyebutkan bahwa petinggi ACT meminta aliran uang yang tercatat sebagai pinjaman manajemen diubah menjadi pengurangan utang Hidro kepada ACT. Pada 12 Maret 2020, sejumlah petinggi Aksi Cepat Tanggap dan pengurus Hidro bertemu di lantai 11 Menara 185, kantor ACT.
Notula pertemuan berkategori rahasia itu menunjukkan bahwa petinggi ACT yang hadir meminta agar ada perubahan terhadap utang hidro. Tujuannya agar laporan keuangan ACT pada 2019 mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Hasil audit kantor akuntan publik Razikun Tarkosunario untuk laporan keuangan ACT tahun 2019 menyimpulkan bahwa ACT mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Dugaan penyelewengan duit aksi cepat tanggap juga terjadi di luar Jakarta. Tempo menemukan kasus dugaan penggelapan pada program lumbung ternak wakaf di Blora, Jawa Tengah, yang dikelola Global Wakaf Corporation yang terafiliasi dengan ACT. Ini adalah program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui sistem peternakan berbasis wakaf. Dokumen investigasi internal Global Wakaf yang diperoleh Tempo menyebutkan pengelola lumbung ternak wakaf Blora melaporkan ada 12.104 ekor kambing yang dipelihara di berbagai kandang ternak milik warga pada April dan Mei 2019. Hasil investigasi Global Wakaf justru menunjukkan hanya ada 2.196 ekor kambing. Artinya, lebih dari 9.900 kambing rai. Hasil investigasi yang tertuang dalam dokumen tersebut menyatakan dana yang hilang akibat pembelian domba fiktif diperkirakan mencapai 6,5 miliar rupiah. Kerugian itu belum termasuk duit yang hilang untuk pembelian pakan ternak dan penggemukan. Setiap bulan, Global Wakaf Corporation menyetor duit pembelian pakan Rp50.000 per kambing. Dokumen yang sama menyebutkan kerugian dari pembelian pakan fiktif itu mencapai 2,85 miliar rupiah. Tertulis dalam kesimpulan, terjadi kesalahan tata kelola dana lumbung ternak wakaf yang sangat fatal. Pantauan Tempo pada akhir Juni lalu, sejumlah lokasi bekas lumbung ternak wakaf kini tak terpakai. Ada yang diubah menjadi kandang bebek atau tempat ternak jangkrik. Kepala lumbung ternak wakaf Blora Arianto sempat diperiksa oleh tim auditor Global Wakaf di Jakarta. Narasumber yang mengetahui pemeriksaan itu mengatakan Arianto sempat menyebut petinggi aksi cepat tanggap ikut berperan dalam manipulasi tersebut. Presiden aksi cepat tanggap Ibnu Hajar membantah ada penggelapan kambing dalam program lumbung ternak wakaf di Blora. Ia justru menuding tim auditor tak mengecek semua kandang warga. Saat tim auditor datang, sebagian warga yang dititipi kambing menolak dicek, ucapnya. Program lumbung ternak wakaf dihentikan pada awal 2020. Ibnu Hajar mengatakan program itu dihentikan karena Arianto meninggal akibat COVID-19. Memang Arianto meninggal akibat COVID, tapi bukan pada 2019, melainkan pada 2021. Berbagai pemborosan dan dugaan penyelewengan dana di pusat hingga daerah ditengarai menyebabkan kondisi keuangan aksi cepat tanggap tersungkur. Pada pertengahan tahun lalu, ACT megap tidak memiliki duit untuk melanjutkan pembangunan sekolah yang duitnya sudah mengalir dari Boeing sejak Januari. ACT mendapat dana sekitar 135 miliar rupiah dari Boeing untuk membangun 91 sekolah. Pembangunan sekolah itu merupakan bagian dari kompensasi Boeing kepada keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air nomor penerbangan JT-610 yang jatuh pada 29 Oktober 2018. Lokasi pembangunan sekolah ditentukan oleh keluarga korban. Namun sebagian duit Boeing tersebut diduga digunakan untuk menutup pembiayaan program aksi cepat tanggap lainnya. Dua mantan petinggi ACT mengatakan praktik seperti itu biasa dilakukan di lembaga tersebut. Dana dari Boeing pun diduga tak digunakan dengan benar. Pembangunan Madrasah Sanawiyah Persis Tanjung Sari di Kompleks Pesantren Persatuan Islam di Desa Sukaresik, Tasikmalaya, Jawa Barat, misalnya, tak sesuai dengan perencanaan. Sekolah itu dibangun sebagai kompensasi untuk keluarga Vivian Hasna Afifa, salah satu korban jatuhnya Lion JT-610. Neuis Marfuah, 51 tahun, Ibu Vivian, bercerita, keluarganya meminta supaya duit dari Boeing digunakan untuk membangun perpustakaan dan laboratorium. Ia juga meminta agar di lokasi pesantren milik keluarga itu dibuat lapangan basket. Proyek itu rampung pada Desember 2021. Namun Neuis menilai pembangunan itu dilakukan asal-asalan dan menggunakan bahan yang berkualitas rendah. Masak, ruang komputer tidak ada colokan listriknya, katanya.
pun bukan lapangan basket yang dibangun, melainkan lapangan voli. Saya minta ACT memperbaiki. Kalau tidak, saya laporkan ke Boeing. Dana Boeing juga digunakan untuk merenovasi Taman Kanak-Kanak Aisyah Bumirejo II di Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Berjalan selama beberapa pekan sejak Januari lalu, tiba-tiba proyek dihentikan. Berhenti 2 bulan, ujar Puji Lestari, 55 tahun, Ibu Citra Novita Anggelia Putri, korban kecelakaan, yang menyumbangkan dana untuk pembangunan sekolah tersebut. Penduduk di sekitar sekolah sempat resah. Sebab, selama bangunan sekolah direnovasi, para murid harus menumpang belajar di rumah seorang penduduk. Warga Bumirejo lantas mempertanyakan hal tersebut kepada para pengurus ACT Cabang Magelang. 3 pekan kemudian, tukang kembali bekerja, tutur pengurus Aisyah Bumirejo, Didi Murdianto. Seorang pengurus ACT Cabang Magelang mengatakan tersendatnya pembangunan sekolah itu juga membuat mereka kebingungan. Ia merasa tak nyaman setiap kali melintasi wilayah itu karena selalu ditanyai oleh penduduk sekitar. Branch Manager ACT Magelang Maruf Setiawan mengatakan pembangunan sekolah tersebut sepenuhnya urusan ACT Pusat dengan Boeing. Direktur Komunikasi Boeing Asia Pasifik David Sitman mengaku tak berwenang menjawab pertanyaan Tempo. Sedangkan Syafril dari Magna Agency, konsultan hubungan masyarakat Boeing di Indonesia, mengatakan surat permintaan wawancara sedang dibahas oleh pihak Boeing di Amerika Serikat. Mohon ditunggu, ujar Syafril, Jumat, 1 Juli lalu. Presiden Aksi Cepat Tanggap Ibnu Hajar mengatakan realisasi program sosial Boeing yang dilaksanakan lembaganya molor karena kendala pandemi. Ada kendala teknis. Kami minta waktu tambahan ke Boeing dan mereka memahami, katanya. Pernyataan berbeda disampaikan Ahyudin, mantan Ketua Dewan Pembina Aksi Cepat Tanggap. Ahyudin membenarkan kabar bahwa September tahun lalu ACT kesulitan keuangan karena dana dari Boeing sudah digunakan untuk program lain. Nilai utang ACT ke Boeing mencapai 56 miliar rupiah, ujarnya. Pemotongan gaji pegawai tahun lalu untuk membayar utang program ke Boeing. Banyak majalah berita di Indonesia, tapi mana yang bisa dipercaya? Majalah Tempo. Dapatkan harga promo langganan majalah Tempo 1 tahun diskon 27,5% seharga Rp1.885.000. Berhadiah kaos dan tumbler. Laporan utama majalah Tempo edisi Senin 4 Juli 2022 tentang kantong bocor dana umat. Para petinggi lembaga pengelola dana sosial Aksi Cepat Tanggap ACT diduga menyelewengkan donasi publik. Info berlangganan hubungi 088210302525 atau 088225802626. Tempo. Enak dibaca dan bisa dipercaya.